Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayulia Putri dengan NIM 23062111111. Di sini saya akan membahas tentang portofolio saya. Sebelum membahas portofolio saya akan memberitahu saham apa yang telah saya beli. Saya membeli saham dari Bank J Trust Indonesia Tbk. Bank J Trust Indonesia Tbk adalah bank komersial yang berbasis di Indonesia dan telah beroperasi sejak 1989. Bank ini awalnya dikenal dengan nama Bank Century dan telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan kepemilikan. Hingga pada 2014 berganti menjadi Bank J Trust Indonesia setelah diakuisisi oleh J Trust Co Ltd, sebuah perusahaan finansial terkemuka di Jepang. Bank J Trust Indonesia tersebut menyediakan layanan keuangan termasuk simpanan, kredit, dan produk perbankan lainnya untuk segmen retail, UKM, dan korporasi. Selain itu, bank ini berupaya meningkatkan pelayanannya melalui teknologi digital seperti mobile dan internet bank. Ini adalah portofolio awal di aplikasi saham saya. Kemarin saya membeli saham tersebut, satu lotnya seharga 198 atau setara dengan Rp19.800. Dan sekarang harga satu lotnya sudah naik menjadi 212 atau setara dengan Rp21.200. Saham tersebut adalah BCIC. Pembahasan selanjutnya adalah financial statement dari saham Bank JIT tersebut. Current rasionya 0,00. Menurut saya, current ratio 0,00 berarti perusahaan tidak memiliki aset lancar atau kas yang cukup untuk menutupi kewajiban lancar. Umumnya, current ratio di bawah 1 dianggap kurang baik karena menandakan perusahaan mungkin kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa menjual aset tetap atau mencari pembiayaan tambahan. Debt to equity ratio-nya 9,48, ini berarti perusahaan menggunakan utang secara sangat agresif dalam struktur modalnya. Namun, ada beberapa kasus di mana rasio yang tinggi bisa wajar, seperti industri yang cenderung memiliki leverage tinggi. Total aset turnover-nya 6,38, yaitu berarti perusahaan menghasilkan pendapatan 6,38 kali lebih besar dari total asetnya dalam satu periode tertentu. Ini biasanya dianggap sangat bagus, terutama jika dibandingkan dengan rata-rata industri, karena menunjukkan perusahaan dapat menggunakan asetnya secara sangat efisien untuk menghasilkan penjualan. Gross profit margin-nya 6,38%, yaitu umumnya dianggap rendah, tetapi apakah angka ini bagus atau tidak itu bergantung pada industri dan strategi bisnis perusahaan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu grafik dari perusahaan Bank JIT tersebut. Jika dilihat 5 tahun yang lalu, saham tersebut mengalami penurunan sebesar 348 setara dengan minus 62,143%. Sedangkan 3 tahun terakhir saham tersebut juga masih mengalami penurunan harga sebesar minus 42, setara dengan minus 16,535%. Dan di 1 tahun terakhir saham tersebut mengalami kenaikan harga sebesar 77, setara dengan 57,037%. Di tahun ini saham mengalami kenaikan lebih dari 1 tahun kemarin. Harga saham naik menjadi 92, setara dengan 76,667%. Pada 1 tahun yang lalu hingga sekarang harga saham tetap naik dan stabil nilainya. Pasti kalian akan bertanya, kenapa saya mengambil saham Bank J Trust Indonesia tersebut walau setelah ditelusuri lebih dalam terdapat beberapa minus dari saham tersebut, yaitu karena saya melihat dari grafik 5 tahun yang lalu. Bank tersebut awalnya memang mengalami penurunan yang sangat drastis, namun dalam waktu ke depan saham tersebut naik dan harga sahamnya menjadi stabil. Bisa dibilang baik dengan harga satu lot saham seharga Rp198 atau setara dengan Rp19.800 yang bisa dibilang murah untuk pengguna investasi baru seperti saya sekarang ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.